Selamat datang di Beetle Channel. Semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 244. Feng Yu ingin tahu mengapa Fu Guangzheng datang ke kota Bing untuk mencarinya. Rubel harus didepresiasi lebih jauh sekarang, dan bahkan jika Fu Rongjing tidak jatuh karena jebakannya, keluarga Fu harus tahu bahwa Feng Yu sedang mencoba untuk menipu dia. Feng Yu masih menunggu keluarga Fu untuk kembali padanya dan dia siap untuk berselisih dengan mereka. Mungkinkah Fu Guangzheng ingin menanyainya tentang apa yang telah dilakukannya? Hanya ada kemungkinan ini, Saudara Feng, mengapa Anda tidak menghubungi saya begitu lama? Fu Guangzheng menyapa Feng Yu dengan hangat ketika mereka bertemu. Apa yang harus dihubungi? Tanya Feng Yu. Fu Guangzheng tersenyum. Dia ingat instruksi paman sulungnya untuk tidak menyebutkan apa-apa tentang ayahnya yang kehilangan banyak uang. Oh benar, Saudara Feng, saya punya kabar baik untuk Anda. Anda selalu ingin membeli saham Aiwa, bukan? Ayah saya telah memberitahu saudara lelaki saya, dan kami memutuskan untuk menjual saham Aiwa kepada Anda. 26% dan nilai pasar sekitar 2,8 juta dolar Amerika Serikat. Bagaimana kalau kami menjual saham ini kepada Anda dengan harga 3 juta dolar Amerika Serikat? Apa? Rahang Feng Yu jatuh. Dia telah meminta keluarga Fu untuk saham dan bahkan menawarkan 5 juta dolar Amerika Serikat, tetapi mereka menolak untuk menjual. Apakah mereka makan obat yang salah? Mereka bersedia menjual saham dengan harga 3 juta dolar Amerika Serikat. Mungkinkah Aiwako mengalami beberapa masalah dan keluarga Fu tahu tentang hal itu sebelumnya dan ingin menurunkan bagasi ini? Atau, sejarah telah berubah karena dia? Apakah itu karena Sony? Kakak Fu, mengapa ayahmu tiba-tiba memutuskan untuk menjual kepadaku saham Aiwa? Feng Yu bertanya dengan curiga. Apakah kamu tidak ingin bagiannya? Ayah saya berubah pikiran karena dia tahu Anda sangat menginginkan bagiannya. Apakah Anda mengatakan kepada saya bahwa Anda tidak menginginkan saham sekarang? Tentu saja tidak. Saya ingin bagian itu. Feng Yu ragu-ragu untuk beberapa saat sebelum dia menjawab. Dia merasa bahwa dia harus membeli saham itu sehingga dia dapat memiliki kontrol penuh terhadap Aiwa. Bahkan jika dia kehilangan investasi ini, itu hanya sekitar 7 juta dolar Amerika Serikat. Dia bisa menanggung kerugian. Hal terpenting tentang Aiwa adalah para insinyur R dan D di sana. Selama para insinyur ini tetap di Aiwa, Feng Yu tidak akan kehilangan investasinya. Mereka adalah insinyur paling brilian di industri. Fu Guangzheng menyerahkan dokumen dengan tanda tangan ayahnya kepada Feng Yu, ini kontraknya. Silakan melihat apakah ada masalah. Feng Yu mengambil kontrak dari Fu Guangzheng dan membaca dengan cermat. Hanya ada beberapa persyaratan dalam kontrak dan tidak perlu ada perubahan. Fu Rongjing sudah menandatanganinya. Tidakkah Anda memberitahu saya bahwa Anda telah mentransfer saham ke saudara Fu Guangzheng? Mengapa bagian itu masih dengan nama Anda? Tentu saja, Feng Yu tidak akan mengejar masalah ini sekarang. Dia menandatangani kontrak dan meninggalkan sidik jarinya di atasnya. Dia menyimpan salinan aslinya. Kakak Fu, aku akan menelepon Bank HSBC sekarang untuk mentransfer dana kepada ayahmu. Sampai Fu Guangzheng menerima telepon untuk memberitahu dia tentang transfer dana berhasil, dia tidak menyebutkan sepatah kata pun tentang rubel. Feng Yu bingung. Fu Rongjing tidak membeli rubel. Saudara Fu, apakah Anda ayah memantau rubel baru-baru ini? Tanya Feng Yu. Fu Guangzheng menjawab cara Fu Rongqi mengajarinya, saya tidak yakin tentang itu. Tetapi baru-baru ini, suasana hati ayah saya sedang buruk. Perasaan sedang buruk. Itu berarti dia membeli rubel dan kehilangan uang karena depresiasi. Tapi Feng Yu tidak tahu berapa banyak yang telah hilang darinya. Dari nada bicara Fu Guangzheng, jumlah yang hilang seharusnya tidak sedikit. Tetapi karena Fu Rongjing telah kehilangan uang, mengapa dia masih menjual saya saham Aiwa?
Feng Yu tidak bisa mengerti apa yang diinginkan keluarga Fu. Fu Guangzheng tidak hanya menjual saham Aiwa kepadanya dan masih berbicara tentang pelembab dan penjualan luar negeri penggemar tanpa cacat. Dia bahkan mengatakan kepada Feng Yu bahwa ayahnya telah menyiapkan saluran distribusi di Asia Tenggara untuk Aiwa Walkman dan bermaksud membiarkan Feng Yu menangani penjualan untuk pasar Cina. Feng Yu semakin bingung. Semua ini tampaknya menguntungkannya. Mungkinkah keluarga Fu meminta maaf kepadanya? Ini tampaknya terlalu tulus dan bukan apa yang akan dilakukan keluarga berpengaruh Hong Kong. Feng Yu teringat sebuah artikel tentang keluarga Fu Hong Kong di kehidupan masa lalunya. Disebutkan bahwa selain saudara tertua memiliki reputasi baik, saudara-saudara lainnya tidak memiliki reputasi baik. Fu Rongjing seharusnya tidak memperlakukan Feng Yu dengan cara ini setelah ditipu olehnya. Tunggu. Mungkinkah saudara laki-laki tertua dari keluarga Fu meminta Fu Guangzheng untuk melakukan ini? Kepala keluarga Fu harus menjadi saudara tertua. Kakak Fu, apakah ayah memintamu untuk datang ke sini atau orang lain? Fu Guangzheng berpikir, Anda akhirnya mengajukan pertanyaan ini, itu adalah keputusan paman tertua saya. Itu benar-benar dia. Dalam kehidupan masa lalu Feng Yu, surat kabar telah melaporkan berbagai versi Fu Rongqi. Beberapa mengatakan bahwa Fu Rongqi sangat khusus dalam urusan bisnis dan semua mitra bisnisnya tidak pernah kehilangan uang. Namun, ada beberapa yang mengatakan bahwa Fu Rongqi kejam dan akan mengambil alih perusahaan mitranya. Tetapi kemudian orang-orang mengetahui bahwa itu karena mitranya telah mencoba menipu dia, dan dia membalas. Ini berarti bahwa Fu Rongqi tahu apa yang terjadi dan tahu bahwa keluarga Fu telah melakukan kesalahan terhadap Feng Yu. Itu sebabnya dia menjual kembali sahamnya kepada Feng Yu. Sekarang, bola ada di pengadilan Feng Yu, dan itu akan tergantung pada sikap Feng Yu. Apakah dia ingin terus menjadi teman atau musuh? Menarik, wortel dan tongkat. Dia memberi Feng Yu wortel terlebih dahulu dan tergantung pada sikap Feng Yu, dia akan memutuskan apakah akan memberikan Feng Yu tongkat. Karena keluarga Fu rela meminta maaf, maka Feng Yu juga tidak mau berselisih dengan pasangan ini. Lagi pula keluarga Fu sangat pandai dalam bisnis retail. Jika Feng Yu berganti ke pasangan lain, itu tidak akan bermanfaat bagi merek Win and Rain. Baik, maka dia harus membiarkan keluarga Fu memulihkan sebagian kerugiannya. Feng Yu tidak ingin berselisih dengan keluarga Fu sekarang juga karena dia tidak memiliki cukup aset dan koneksi. Tapi Feng Yu percaya bahwa dalam 2 tahun, dia akan setara dengan keluarga Fu dan akan melebihi keluarga Fu dalam waktu 5 tahun. Feng Yu berpikir sejenak dan bertanya, Kakak Fu, apakah ayahmu berinvestasi dalam emas? London Gold. London Gold. Fu Guangzheng masih dijaga terhadap Feng Yu. Ekspresi Feng Yu sama ketika dia menipunya tentang rubel. Dia telah melakukan semua yang diperintahkan pamannya yang tertua, dan Feng Yu ini masih berusaha menipu dia. Betul. Terakhir kali saya berada di Hong Kong, saya berdagang emas berjangka, dan saya menggunakan leverage. Tapi saya membuat jumlah yang cukup. Investasi Feng Yu dalam kontrak London Gold telah diselesaikan, dan semua keuntungan ada di akunnya. Meskipun ia konservatif dengan investasinya dan menggunakan leverage yang rendah, ia menghasilkan lebih dari 100 juta dolar Amerika Serikat. Untuk pasar keuangan, semakin banyak investasi, semakin banyak keuntungan dan risikonya akan lebih rendah. Feng Yu telah pergi ke bank kemarin, dan harga emas sudah mulai turun. Itu telah turun menjadi 377 dolar Amerika Serikat ounce. Berdasarkan analisisnya, harus ada beberapa pergerakan harga di akhir tahun, dan harga emas akan naik lebih dari 385 dolar Amerika Serikat atau ounce. Tetapi ini juga akan menjadi harga emas tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Setelah akhir tahun, beberapa kapitalis AS akan mengumpulkan dana besar dan mulai menjual emas di pasar gelap dengan leverage 500 kali. Harga emas akan mulai turun drastis. Jika sekarang, seseorang mulai berinvestasi dalam emas London, ia bisa mendapat keuntungan,
Dan setelah akhir tahun, harga emas yang lebih pendek akan menghasilkan lebih banyak keuntungan. Feng Yu melanjutkan, Saudara Fu, saya telah menganalisis pasar. Untuk menjaga ekonomi mereka dan nilai rubel, Uni Soviet akan mencoba menaikkan harga emas. Bagaimanapun, mereka adalah pengekspor emas terbesar di dunia. Saya tidak bisa menjanjikan kepada Anda bahwa harga emas akan naik terlalu tinggi, tetapi beberapa hari ini, harga emas akan mulai naik dan akan mencapai 385 dolar Amerika Serikat, paling rendah setidaknya 380 dolar Amerika Serikat. Tapi mulai Januari tahun depan, harga emas akan turun lebih rendah dari 355 dolar Amerika Serikat. 385, perbedaannya adalah 30 dolar Amerika Serikat. Jika apa yang dikatakan Feng Yu itu benar, maka keluarga Fu dapat menghasilkan banyak keuntungan. Saudara Feng, Anda juga berniat untuk berinvestasi? Fu Guangzheng bertanya dengan hati-hati. Tentu saja. Saya akan melakukan perjalanan ke Hong Kong selama liburan Oktober. Kita bisa pergi bersama. Feng Yu tersenyum. Fu Guangzheng merasa lega. Dia telah menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya oleh paman tertuanya. Bab 255. Tanggal 1 Oktober Feng Yu terbang ke Hong Kong lagi seperti itu liburan sekolah. Fu Rongqi adalah seorang ahli dalam investasi keuangan, dan Feng Yu ingin berbicara dengannya. Jika Feng Yu ingin membuat badai di pasar keuangan, dia tidak bisa melakukannya sendiri. Bahkan George Soros dan Warren Buffett tidak bertindak sendiri. Untuk mengendalikan pasar keuangan, para pemain besar harus berkumpul dan mengumpulkan semua dana mereka. Sebelum Hong Kong kembali ke China, Fu Rongqi adalah orang yang dapat menyaingi Superman Lee. Tetapi pada tahun 1997, Fu Rongqi menderita kerugian besar dan kesenjangannya antara Superman Lee melebar. Itu berarti Fu Rongqi akan terus menghasilkan uang beberapa tahun ini dan asetnya akan meningkat hingga puluhan miliar HKD. Tapi sekarang asetnya tidak lebih dari 10 miliar dolar Hong Kong. Pandangan ke depan investasi Fu Rongqi bukan untuk bercanda. Dia akan meningkatkan total asetnya beberapa kali lipat dalam beberapa tahun. Feng Yu mengandalkan ingatannya dari kehidupan masa lalunya untuk sampai ke tempatnya sekarang. Tetapi mengenai kemampuan pribadinya, dia tidak cocok dengan Fu Rongqi. Perjalanan ini ke Hong Kong, masih Fu Guangzheng yang datang untuk menerimanya di bandara saja. Tetapi di Peninsula Hotel, Feng Yu melihat Fu Rongqi dan Fu Rongjing berdiri di pintu masuk. Keduanya berdiri di pintu masuk menyambut Feng Yu memberinya wajah. Bagaimanapun, mereka dianggap sebagai tua-tua Feng Yu. Banyak pelanggan lain di hotel memandangi pintu masuk. Mereka penasaran siapa yang datang, dan bahkan keluarga Fu harus menunggunya di pintu. Apakah itu Superman Lee atau gubernur? Tetapi mereka terkejut ketika melihat seorang pria muda berjalan masuk. Siapa pria muda ini? Mengapa dua anggota keluarga Fu terkemuka menunggunya di pintu masuk hotel? Mungkinkah lelaki muda itu adalah anak dari pejabat resmi Cina? Ini pasti itu. Ada desas-desus bahwa Fu Rongjing telah mengirim putranya ke China dan menginvestasikan lebih dari 100 juta di sana. Kali ini, bahkan Fu Rongqi datang. Mungkinkah Fu Rongqi juga ingin berinvestasi di Cina juga? Pemimpin Tiongkok Deng masih hidup dan dia adalah seorang pemimpin yang memerintah dengan tangan besi. Bahkan Ratu Inggris bukan tandingannya. Sir Show telah mengumpulkan sekelompok selebriti dari pemerintah dan dunia bisnis untuk mengajukan petisi untuk kemerdekaan Hong Kong. Tetapi ada desas-desus bahwa pemimpin Deng bertemu Sir Show dan sejak saat itu, Sir Show menyumbangkan sejumlah besar uang untuk membangun sekolah di China setiap tahun. Keluarga Fu tidak khawatir investasi mereka di Tiongkok akan disita oleh pemerintah komunis. Xiao Yu, ku dengar kau memperkirakan harga emas akan naik. Saat makan siang, Fu Rongqi bertanya. Betul, harga emas akan naik dalam bulan ini. Uni Soviet adalah salah satu pengekspor emas terbesar di dunia, dan mereka perlu menjual emas mereka untuk komoditas. Ketika harga emas jatuh, itu akan sangat mempengaruhi Uni Soviet dan negara-negara pengekspor emas lainnya.
Negara-negara dengan cadangan emas besar juga tidak akan membiarkan harga emas turun. Selain itu, harga emas telah mencapai 850 dolar Amerika Serikat ons beberapa tahun yang lalu. Feng Yu menjelaskan analisisnya dan Fu Rongqi mengangguk, Anda sudah menganalisis semua ini sendiri. Feng Yu tersenyum dan berkata, ada beberapa hal yang tidak bisa saya katakan kepada Anda dan Anda seharusnya tidak tahu. Fu Rongqi memandang Feng Yu, dan dia memperhatikan bahwa mata Feng Yu tidak terlihat seperti pemuda berusia 20 tahun, tetapi sebaliknya, dia terlihat seperti seseorang berusia 40-an. Feng Yu ini tidak sederhana. Anda mengatakan harga emas akan naik dalam bulan ini dan apa yang akan terjadi setelah bulan ini? Apakah akan stabil atau akan jatuh lagi? Jatuh. Mengapa? Karena situasi internasional akan berubah dan Uni Soviet akan hancur. Rubel akan terus mengalami depresiasi dan akan ada beberapa pemain besar di pasar korslet emas. Harga emas pasti akan jatuh. Berdasarkan analisismu, seberapa rendah harga emas akan mencapai dan berapa lama? Berdasarkan batuk kami, berdasarkan penelitian saya, harga emas akan mencapai titik terendah di Januari, yaitu sekitar 355 dolar Amerika Serikat atau bahkan mungkin lebih rendah. Dari Februari dan seterusnya, akan ada rebound, dan harga emas akan pulih hingga di atas 400 dolar Amerika Serikat. Setelah itu, perlahan-lahan akan jatuh lagi. Feng Yu pura-pura tidak sengaja mengatakan kita, bukan aku. 1 bulan emas akan berfluktuasi lebih dari 50 dolar Amerika Serikat. Siapa yang bercanda? Fu Rongjing berkata. Feng Yu ini pasti berbohong lagi. Bagaimana harga emas bisa berfluktuasi begitu banyak? Tidak ada orang atau negara yang bisa memanipulasi harga emas. Lao Si, jangan menyela Xiao Yu, karena kamu mengatakan ini, apakah kamu juga akan berinvestasi? Fu Rongqi menatap Feng Yu tanpa berkedip. Tentu saja. Saya akan banyak berinvestasi. Berapa banyak kamu? Fu Rongjing menyela lagi. Feng Yu menunjukkan 5 jari, 500 juta, 500 juta. Fu Rongqi tidak bisa tidak melihat Feng Yu lagi. Anak ini punya banyak uang sekarang. USD. Feng Yu melanjutkan. His keluarga Fu menarik napas dalam-dalam. Bahkan Fu Rongqi terkejut. Dia juga memiliki 500 juta dolar Amerika Serikat, tetapi dia tidak bisa mengambil jumlah ini sesantai Feng Yu. Apa? Kalian semua tidak berniat berinvestasi emas bersama saya? Bermain. Nada santai Feng Yu mengejutkan Fu Rongjing. Investasi 500 juta dolar Amerika Serikat seperti ini. Mungkinkah itu seperti dugaan kakak tertua? Feng Yu adalah perwakilan dari beberapa pejabat yang tidak ingin dikenal. Pabrik di Guangdong membutuhkan Fu Guangzheng untuk menjadi wakilnya karena pejabat itu tidak mau membantu. Jika ini benar, maka dia seharusnya tidak menyinggung Feng Yu. Dia harus memanfaatkan kesempatan ini sepenuhnya untuk mendapatkan uang kembali. Selain emas, apa lagi yang akan kamu rekomendasikan? Tanya Fu Rongqi. Bursa saham Shanghai di China baru saja dibuka, dan bursa Peng City akan segera dibuka. Saham China pasti akan naik dan itu akan menjadi pasar bullish sampai Juni. Saya akan mempertimbangkan pasar saham China. Apakah ada hal lain yang dapat Anda rekomendasikan? Pasar saham Tiongkok terlalu berisiko, dan risiko terbesar adalah pemerintah. Mengutuk. Orang tua ini ingin menguji saya atau dia terlalu serakah. Saya merekomendasikan saham emas dan Cina. Itu tidak cukup. Baik. Maka ramalan saya berikutnya akan mengejutkan Anda. Januari hingga Februari tahun depan, saya akan melakukan short futures minyak mentah. Anda pikir harga minyak akan turun? Fu Rongqi memandang Feng Yu. Irak sudah menginvasi Kuwait dan Feng Yu tidak tahu tentang ini. Invasi itu untuk menaikkan harga minyak. Tentu saja. Itu karena Januari mendatang akan ada perang. Perang? Perang apa? Fu Rongqi terkejut. Feng Yu telah mengatakan sesuatu yang terdengar lebih serius daripada invasi Irak ke Kuwait. AS akan mendeklarasikan perang terhadap Irak. Perang Teluk. Bab 256.
Fu Rongqi memandang Feng Yu dan bertanya dengan tidak percaya, kita akan mendeklarasikan perang terhadap Irak. Bagaimana mungkin? Kenapa tidak? PBB ingin Irak menarik pasukannya dari Kuwait dan bahkan Uni Soviet pun setuju. Namun Irak menolak. Rakyat Irak menginginkan sumber daya Kuwait. Juga, jika Kuwait menjadi salah satu provinsi Irak, itu akan mempengaruhi ekonomi Eropa, AS, Jepang, dan banyak negara lain. Itu juga akan memungkinkan Irak mengendalikan harga minyak. Satu hal yang lebih penting adalah AS ingin menunjukkan kepada Uni Soviet kemampuan perang mereka dan melihat reaksi mereka. Irak juga telah bersekutu dengan Uni Soviet dan tentara Irak dilengkapi dengan senjata Uni Soviet. Jika tidak, mereka juga tidak akan dapat menyerang Kuwait dalam sehari. Di wilayah Teluk, tentara Irak adalah yang paling kuat. Tetapi dibandingkan dengan bagian dunia lainnya, Irak bukan apa-apa. Irak telah memulai perang melawan Iran di masa lalu, dan negara-negara lain tidak melakukan apapun untuk mereka. Tetapi Kuwait berbeda. Setiap perang akan mempengaruhi ekonomi global dan kali ini sama saja. Feng Yu terus menganalisis tentang perang dari berbagai perspektif. Itu tidak benar. Jika benar-benar ada perang, maka harga minyak seharusnya naik. Bagaimanapun, sumur minyak akan hancur dalam perang dan pasokan minyak akan turun. Ini akan sejalan dengan motif Saddam Hussein untuk membatasi pasokan minyak dan meningkatkan harga minyak. Fu Rongqi tidak mengerti mengapa harga akan turun. Ketika persediaan berkurang, dan permintaan tetap sama, harga harus naik. Ini adalah ekonomi dasar. Dunia masih memiliki banyak negara lain yang mengekspor minyak mentah. Masih ada Iran, Arab Saudi, dan Uni Soviet. Mereka akan mencoba menggunakan kesempatan ini untuk meningkatkan produksi minyak mentah mereka. Tetapi Eropa, AS, Jepang, dan negara-negara lain pasti akan bersatu untuk menekan harga minyak. Yang paling penting, depresiasi rubel berarti bahwa USD telah terapresiasi. Ketika USD menghargai, harga minyak mentah yang berbanding terbalik dengan USD akan jatuh. Perkiraan Feng Yu sangat berani, dan meskipun itu masuk akal, Fu Rongqi tidak yakin. Tetapi Fu Rongqi setuju dengan analisis Feng Yu tentang pasar emas. Fu Rongqi benar-benar ingin tahu apakah Feng Yu telah menganalisis semua ini sendiri atau dia memiliki tim di belakangnya. Atau informasi ini dari pemerintah China, dan Feng Yu hanya memiliki akses ke informasi ini. Xiao Yu, kamu sangat akrab dengan ekonomi global. Apakah ada banyak orang seperti Anda di Tiongkok? Fu Rongqi bertanya. Tidak hanya di Cina. Feng Yu tersenyum. Saya akan membiarkan Anda menebak. Anda tidak akan pernah bisa menebak jawaban yang benar. Saya seseorang yang pernah hidup melalui periode ini sebelumnya. Xiao Yu, apa pendapatmu tentang ekonomi Hong Kong? Menurut Anda apa yang layak untuk diinvestasikan? Hong Kong. Feng Yu tidak berharap Fu Rongqi bertanya kepadanya tentang Hong Kong. Hong Kong adalah taman bermain keluarga Fu. Kenapa kamu bertanya padaku? Feng Yu berpikir sejenak dan menjawab, telekomunikasi dan real estate. Industri telekomunikasi di Hong Kong dikendalikan oleh dua pria yang memiliki nama keluarga yang sama, Lee. Jika keluarga Fu ingin memasuki industri ini, risikonya akan terlalu tinggi. Tetapi pasar real estate sangat besar. Keluarga Fu dapat memasuki industri ini tanpa masalah. Sekarang, warga Hong Kong masih takut kembalinya Hong Kong ke Cina. Mereka mengira pemerintah Tiongkok akan menyita aset mereka dan mereka akan sama dengan orang Cina. Mereka akan mendapatkan gaji rendah yang sama. Banyak warga Hong Kong bermigrasi ke negara lain seperti Inggris, Malaysia, dan Singapura. Mereka bisa mengambil sebagian besar aset mereka, tetapi bagaimana dengan properti mereka? Jika semua orang meninggalkan Hong Kong, maka tidak ada yang akan membeli rumah mereka. Meskipun pasar properti di Hong Kong telah menunjukkan tanda-tanda pemulihan selama 2 tahun ini, harga properti masih sangat rendah. Banyak orang lebih suka menyewa rumah daripada membeli, bahkan ketika mereka mampu melakukannya. Sewa mereka lebih mahal daripada pinjaman perumahan. Feng Yu juga pernah memikirkan hal ini sebelumnya.
Jika dia punya uang tunai, dia ingin membeli beberapa bidang tanah atau beberapa bangunan di Hong Kong. Nilai properti akan meningkat setidaknya 2 kali lipat pada tahun 1995. Ini adalah investasi yang aman dan hasilnya tinggi. Tetapi kerugian dari investasi ini adalah diperlukan banyak modal. Xiao Yu, apakah kamu berniat berinvestasi di Hong Kong? Jika Anda butuh bantuan, saya bersedia membantu Anda, kata Fu Rongqi. Feng Yu telah memberitahunya begitu banyak informasi. Meskipun itu dianggap sebagai pengembalian atas kerugian Fu Rongqi juga tidak dapat mengambil informasi Feng Yu secara gratis. Baik, jika saya membutuhkannya, saya akan memberitahu Anda. Setelah makan, keluarga Fu pergi. Feng Yu membuat panggilan telepon. Dia telah mempekerjakan orang untuk mencari ahli masa depan Hong Kong dalam perdagangan emas. Feng Yu ingin merekrutnya. Kamu adalah Tuan Feng. Aku tidak menyangka kamu akan begitu mudah. Dia Zhao Ji bertemu dengan Feng Yu, dan dia tertegun selama beberapa detik. Dia berpikir bahwa seorang pengusaha ingin mendirikan perusahaan investasi. Apakah ini pengusaha dari Cina? Dia terlalu muda. Apakah dia benar-benar memiliki begitu banyak dana? Bapak, saya tidak bisa menjelaskan diri saya dengan baik melalui telepon. Saya lebih suka bertemu dengan Anda secara pribadi. Saya memiliki dana lebih dari 500 juta dolar Amerika Serikat dan saya ingin mendirikan perusahaan investasi di Hong Kong untuk melakukan investasi. Baru-baru ini, saya merasa bahwa pasar emas akan baik-baik saja, dan saya mendengar bahwa Anda adalah ahli dalam bidang ini. Itu sebabnya saya ingin Anda datang untuk membantu saya. Kondisi apa yang Anda inginkan? Anda bisa memberitahu saya. Bapak, Feng, kau sangat mempercayaiku. Aku harus mengujimu terlebih dahulu. Saya ingin mendengar pandangan Anda tentang pasar emas yang akan datang sebelum saya dapat memutuskan. Bahkan jika seseorang menggunakan 500 juta dolar Amerika Serikat untuk berdagang secara konservatif, pengembalian tahunan masih akan setidaknya 10%. Itu pengembalian 50 juta dolar Amerika Serikat. Jika dia mengelola perusahaan investasi ini, gajinya tahunan harus 500 ribu dolar Amerika Serikat atau lebih. Ini lebih dari dirinya yang berdagang emas sendiri. Tapi ada juga kerugiannya. Beberapa broker kehilangan investasi bos mereka dan dibunuh. Tapi He Zhaoji memutuskan untuk bertaruh kali ini. Dia yakin jika analisisnya tentang pasar emas. Dia tahu dia akan bisa membantu bosnya untuk menghasilkan banyak dan mendapatkan komisi yang besar untuk dirinya sendiri. He Zhaoji mulai memberitahu Feng Yu tentangnya di pasar emas. Feng Yu mendengarkan dengan seksama dan tidak menyela dia. He Zhaoji dari kehidupan masa lalu Feng Yu menjadi terkenal tiba-tiba dari tahun 1990 hingga 1991. Analisis He Zhaoji tentang pasar emas adalah sama dengan Feng Yu, dan dia telah memperdagangkan emas selama lebih dari 5 tahun. Dia memiliki pengalaman. Orang ini harus direkrut. Fu Rongqi mendengarkan pandangan tim analis finansialnya tentang pasar emas. Mereka sepakat bahwa harga emas akan terus naik hingga akhir tahun, tetapi hanya beberapa analis yang setuju bahwa harga emas akan anjlok awal tahun depan sebelum naik lagi. Adapun harga minyak mentah jatuh awal tahun depan, tidak ada yang setuju. Mereka semua merasa bahwa jika perang dimulai, harga minyak akan naik sebagai gantinya. Feng Yu telah memperkirakan rubel akan terus terdepresiasi, situasi Uni Soviet memburuk dan AS mengobarkan perang. Tidak ada seorang pun dari tim Fu Rongqi yang dapat memperkirakan situasi ini. Jika semua situasi itu benar-benar terjadi, maka itu membuktikan bahwa sumber informasi Feng Yu benar-benar kuat. Fu Rongqi memutuskan untuk menunggu dan melihat situasi. Jika semua situasi yang diprediksi Feng Yu benar-benar terjadi, maka keluarga Fu hanya punya satu pilihan. Mereka harus terus berteman dengan Feng Yu. Bab 257. Suasana hati Feng Yu sangat baik karena ia telah menjadi pemegang saham pengendali Aiwa. Dia juga mendirikan perusahaan Wind and Rain Consulting.
Ketika Wilson mendengar bahwa perusahaan ini memiliki dana 500 juta dolar Amerika Serikat, dia secara pribadi menjadi penasihat hukum perusahaan. Feng Yu juga membiarkan He Zhaoji merekrut sekelompok dealer. Dia memberitahu He Zhaoji bahwa arah umum tidak boleh berubah, tetapi dia bisa sedikit menyesuaikan harga beli dan jual. Namun, ia harus melapor ke Feng Yu setiap hari melalui telepon. Feng Yu ingin investasinya stabil. Ada banyak peluang baginya untuk mendapatkan uang di masa depan. Jika He Zhaoji menggunakan leverage 100 kali, dan ada fluktuasi tinggi dalam harga emas, dia mungkin menderita kerugian besar. Jika Feng Yu hanya memiliki 1 juta dolar Amerika Serikat, ia akan memilih untuk mengambil risiko ini. Tetapi setelah dia memiliki 500 juta dolar Amerika Serikat, dia ingin aman. Tahun depan, emas dan minyak mentah akan memiliki fluktuasi tinggi, dan itu sudah cukup bagi Feng Yu untuk menghasilkan beberapa ratus juta lebih. Feng Yu membutuhkan investasi yang aman dan bukan spekulasi berisiko tinggi sekarang. Tidak mungkin bagi Feng Yu untuk menipu keluarga Fu lagi karena ia telah menginvestasikan 500 juta di pasar emas. Dia tidak bisa menggunakan begitu banyak dana untuk menipu mereka. Selanjutnya, tim Fu Rongqi juga merasa bahwa emas akan naik dalam tahun ini dan dia juga banyak berinvestasi di dalamnya. Fu Rongqi meminjamkan Fu Rongjing 100 juta untuk perusahaannya beroperasi dengan lancar. Fu Rongjing juga meminjam sejumlah uang dari koneksinya dan menyerahkannya kepada Fu Rongqi. Dia ingin mendapatkan kembali kerugiannya. Fu Rongqi menghela nafas. Tabu paling kritis dalam investasi keuangan adalah melihat pengembalian dan mengabaikan risikonya. Seseorang bisa menjadi miliarder dalam semalam, tetapi juga bisa menjadi bangkrut dalam semalam. Tapi kali ini, Fu Rongqi masih membantu Fu Rongjing untuk berinvestasi. Dia juga meminta dua saudara lelakinya yang lain untuk berinvestasi bersama. Ini adalah manfaat keluarga. Ketika salah satu anggota keluarga mengalami kesulitan keuangan, sisanya dapat meminjamkan uang kepadanya. Juga ketika salah satu anggota keluarga ditekan oleh saingannya, anggota keluarga lainnya akan bertarung kembali bersama. Hubungan Feng Yu dengan keluarga Fu membaik, dan keluarga Fu yang menyerah terlebih dahulu. Fu Rongqi adalah orang yang licik dan Feng Yu tidak bisa mengatakan apa yang dia pikirkan. Tapi suatu hari, Feng Yu akan membiarkan seluruh keluarga Fu menjadi pengikutnya dan mendengarkan perintahnya. Itu adalah akhir Oktober. Feng Yu dan Hou Haitao datang ke Tianfu. Kirilenko memberi kabar baik kepada Feng Yu. Setelah Rusia mengumumkan bahwa mereka akan meninggalkan Uni Soviet, para pemimpin pabrik Uni Soviet menjadi lebih berani. Kirilenko telah menghubungi dua pabrik yang telah setuju untuk menjual pesawat ke China. Satu model adalah pesawat penumpang, Tupolev Tu-154 dan model lainnya adalah pesawat militer Ilyushin Il-76. Uni Soviet sekarang memiliki kelebihan pesawat. Tidak ada kegunaan untuk semua pesawat itu, dan tidak ada pembeli untuk pesawat ini. Namun, pabrik-pabrik masih memproduksi mereka. Sekarang para manajer pabrik tahu bahwa Uni Soviet mungkin hancur, dan mereka ingin mengubah semua ini menjadi uang tunai. Tupolev Tu-154 masih baik-baik saja karena itu adalah pesawat komersial. Saat ini, di Cina, nilai pasar pesawat ini sekitar 60 juta RMB. Sedangkan untuk Ilyushin Il-76, Cina telah membeli beberapa. Cina mengklaim bahwa itu untuk tujuan militer tetapi kenyataannya, pesawat-pesawat ini dibeli untuk direkayasa ulang dan ditiru. China saat ini tidak mampu membeli pesawat penumpang besar Boeing. Harganya lebih dari 200 juta RMB. Sichuan Airlines didirikan pada tahun 1988 dan saat ini masih menggunakan pesawat kecil seperti Harbin Y-7 dan Harbin Y-12. Pesawat-pesawat ini memiliki kurang dari 50 kursi, dan tidak bisa menyaingi permintaan Sichuan Airlines. Ini adalah masalah yang dihadapi oleh semua maskapai China. Sichuan Airlines saat ini mengajukan permohonan dana untuk membeli pesawat yang lebih besar. Direktur Hou, jangan khawatir.
Jika kesepakatan ini berjalan lancar, saya pasti akan memberikan apa yang saya janjikan kepada Anda. Untuk mencegah insiden seperti administrasi penerbangan sipil yang tidak menyetujui kesepakatan ini, Feng Yu membawa serta Hou Haitao. Dia membutuhkan perlindungan pabrik penerbangan kota Bing. Bagaimanapun, Ilyushin Il-76 adalah pesawat militer, dan meskipun itu bisa diubah menjadi pesawat penumpang, itu mungkin masih melanggar peraturan. Saya percaya kamu. Anda tidak perlu khawatir juga. Saya telah bertemu Direktur Cheng dari Sichuan Airlines beberapa kali. Meskipun kami bukan teman, tetapi dengan saya di sekitar Anda tidak akan menderita kerugian. Tapi manajer Feng, bisnis Anda semakin besar. Kamu bahkan bisa membeli pesawat sekarang. Hou Haitao tidak bisa menahan nafas. Ketika Feng Yu memberitahu Hou Haitao tentang kesepakatan ini, dia pikir Feng Yu bercanda dengannya. Jual pesawat terbang. Apakah Anda tahu berapa biaya pesawat? Tapi ini nyata. Terutama Feng Yu berjanji kepadanya bahwa ia akan membantunya mendapatkan teknologi mesin seri Ilyushin dan Antonov. Ini terlalu menarik bagi Hou Haitao. Dia segera setuju untuk membantu Feng Yu menghubungi pembeli. Itu juga karena Hou Haitao, Feng Yu berani melakukan bisnis ini. Jika tidak, setelah dia membeli semua pesawat dan pihak berwenang China melarang dia untuk menjual, uangnya akan sia-sia. Oh, Direktur Hou, sudah lama sejak kita terakhir bertemu. Apakah pertemuan terakhir kami di Beijing? Kanan. Di mana manajer Feng? Anda menyebutkan bahwa dia memiliki beberapa pesawat untuk dijual. Kenapa dia tidak ikut denganmu? Direktur Cheng bertemu dengan Hou Haitao dan menjabat tangannya. Feng Yu, apakah saya tidak terlihat? Saya lebih tinggi dari Hou Haitao, dan Anda tidak bisa melihat saya. Hou Haitao menunjuk ke Feng Yu dan memperkenalkannya Direktur Cheng. Ini adalah Tai Hua Trading, General Manager Feng. Manajer Feng ini adalah direktur dari Sichuan Airlines, Direktur Cheng. Direktur Cheng menjabat tangan Feng Yu. Dia memiliki ekspresi malu dan bingung di wajahnya. Dia mengira Feng Yu adalah sekretaris Hou Haitao. Manajer Feng, saya minta maaf. Saya tidak mengenali Anda. Silahkan duduk. Xiao, Feng Tao, pergi dan ambilkan teh untuk tamu kita. Direktur Cheng ingin memanggil Xiao Feng, tetapi dia merasa itu tidak sopan untuk Feng Yu. Dia juga tidak bisa memanggil sekretarisnya Xiao Tao, karena itu juga akan menyinggung Hou Haitao. Dia berpikir bahwa dia harus mengganti sekretarisnya atau meminta sekretarisnya untuk mengganti namanya. Ayo, merokok. Feng Yu melambaikan tangannya, terima kasih, tapi aku tidak merokok. Manajer Feng, saya dengar dari Direktur Hou bahwa Anda bisa mendapatkan pesawat dengan harga murah. Direktur Cheng bertanya. Feng Yu tersenyum. Semakin bersemangat pihak lain, semakin tinggi peluang kesepakatan ini berhasil. Tentu saja. Saat ini, saya hanya punya dua model. Salah satunya adalah Tupolev Tu-154 dan yang lainnya adalah Ilyushin Il-76. Saya menjamin bahwa semua pesawat itu baru. Yang pertama adalah pesawat penumpang komersial, dan yang terakhir dapat digunakan untuk keperluan militer dan komersial. Saya juga dapat melakukan beberapa modifikasi berdasarkan kebutuhan Anda. Mata sutradara Cheng berbinar. Ini semua pesawat penumpang besar. Pesawat-pesawat ini setidaknya 3 kali lebih besar dari armadanya saat ini. Berapa harganya? Direktur Cheng, berapa harga ideal Anda dan berapa pesawat yang Anda butuhkan? Feng Yu tersenyum dan bertanya kepada Direktur Cheng. Dia ingin tahu berapa banyak Direktur Cheng akan menawarkan. Tidak peduli berapapun harga yang dia tawarkan, Feng Yu tetap akan mendapat untung. Lagi pula, dia mendapatkan pesawat-pesawat ini dengan harga murah. Saya butuh 5 pesawat, 3 Tupolev Tu-154 dan 2 Ilyushin Il-76. Saya bersedia menawarkan total 250 juta RMB. Direktur Cheng ragu sejenak sebelum memberitahu Feng Yu harga yang menurutnya sangat rendah. Jika itu harga pasar, pesawat akan menelan biaya hampir 400 juta. Feng Yu melakukan perhitungan mental.
250 juta RMB dan keuntungannya akan lebih dari 80 juta RMB, tetapi dia percaya bahwa ini bukan harga tertinggi yang bisa ditawarkan Sichuan Airlines. Mereka harus dapat memberikan tingkat yang lebih tinggi. Direktur Cheng, apakah Anda bercanda dengan saya? 2 Ilyusin Il-76 akan menelan biaya lebih dari 200 juta. Jika berdasarkan nilai pasar, 5 pesawat ini harus mendekati 400 juta. Saya melihat Anda sebagai teman Direktur Hou dan menganggap ini sebagai pendukung negara. Saya ingin 350 juta. Anda bisa memikirkannya. Sichuan Airlines sangat ambisius ingin membeli 5 pesawat sekaligus. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, seseorang telah menghasilkan hampir 100 juta RMB dengan menjual 4 pesawat Tupolev Tu-154. Jika Feng Yu bahkan tidak bisa mendapatkan keuntungan lebih dari 100 juta, maka itu akan membuang-buang kelahirannya. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.